Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah turati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina rasulillah Muhammad ibn Abdillah tuma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin khususan ila ruhi abuya khususan ila ruhi al-imam Muslim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina khususan ila ruhi abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yaghfiru dhunubahum bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah bi niyyati anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yaj'aluna minal 'ulama'il amilin wa anna Allah yamla'u qulubana bi mahabbatihi wa mahabbati rasulil amin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadin muttasili ila muallifi hadzal kitab al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Sampai mana kemarin? Sampai mana kemarin ya? Wa in kana qad urifa ya, kalau nggak keliru ya. Apa wa kadzalika ya? Oke lah, nggak apa-apa, baca dari wa kadzalika nggak apa-apa. Wa kadzalika kullu isnadin, demikian juga adapun setiap sanad li hadisin, sanad suatu hadis, laisa yang tidak ada fihi di dalam hadis, dzikru sama ibadihim, atau di dalam sanad dzikru sama ibadihim, apa penyebutan mendengarnya sebagian ruwat, atau ya silsilah sanad juga sama, ruwat mimba'din dari sebagian yang lain. Wa in kana, sekalipun ada, qad urifa, ialah sungguh diketahui, fil jumlati ay fi ba'dir riwayat, di sebagian riwayat, anna kulla wahidin, apa sesungguhnya masing-masing, minhum dari mereka ar-ruwat, qad sami'a, ialah sungguh melihat mendengar siapa kullun, min sahibihi, dari gurunya kullun, sama'an katsiran, dengan pendengaran yang banyak. Fajaizun, maka boleh jadi, likulli wahidin, bagi masing-masing, minhum dari mereka ar-ruwat, ayan zila, apa turun siapa kullu wahid, fi ba'dir riwayati, di sebagian riwayat, fayasma'a, oleh karena itu kemudian mendengar siapa kullun, min ghairihi, dari selainnya sahib, tetapi anhu, dari sahib, mendengar ba'du ahadithihi, kepada sebagian hadis-hadisnya sahib. Ini kan kemarin menjelaskan contoh salah satu di antaranya yang favorit meriwayatkan dari abahnya, yaitu Hisham bin Urwah. Bapaknya yang bernama Urwah meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Tetapi boleh jadi Hisham itu mendengarnya tidak dari bapaknya, mendengar dari orang lain, yang orang lain itu juga dapat dari bapaknya. Nah, karena dia lagi ngebet-ngebetnya, senang-senangnya nyebutin bapak, orang lainnya itu nggak disebutkan, jadi langsung an abi gitu. Padahal dia dengarnya dari orang lain yang dengar dari bapaknya. Jadi Hisham dengar dari santrinya bapaknya, kira-kira kayak begitu. Kayak begini ini lumrah di kalangan para arwat, kata Imam Muslim. Jadi ada sebagian kadang-kadang, ahyanan, rawi itu yanzil, turun. Maksudnya turun itu ya yang asalnya dengar langsung dari, kayak misalnya Hisham tadi dengar langsung dari bapaknya, dia sekarang dalam posisi nuzul ini, turun ini, dia tidak langsung dengar dari bapaknya, tetapi dia dengar dari orang lain, kemudian diirsal ya. Ini yang dimaksud fayasma amin ghairihi anhu, mendengar dari selainnya sahib, anhu dari
sohib, tetapi goir itu dari sohib ba'da ahadithihi itu tadi. Jadi Hisam mendengar dari orang lain yang orang lain ini adalah santri dari abahnya, bapaknya. Tsumma yursila, kemudian tidak menyebutkan uh, mutlakul inqita, sesungguhnya irsal ini nggak disebutkan gitu. Memursalkan siapa, kemarin kan sudah banyak dijelaskan soal hadis mursal. Tsumma yursila, memursalkan siapa, kulun anhu dari hu kepada hadis, anhu dari goir ahyanan kadangkala, wala yusammiya, dan tak menyebutkan siapa kulun man kepada orang, sami'a yang mendengar siapa kulun minhu dari man. Itu tadi Hisham dari orang lain, baru ke abahnya yang bernama Urwah, orang lainnya nggak disebutkan itu. Wayan syata, tetapi kadangkala dia semangat ahyanan, fayusammiya, kemudian menyebutkan siapa kulun ar-rajula kepada guru, alladzi rajul hamala yang membawa, siapa kullun anhu dari alladzi al-haditha kepada hadis, wayat ruka, dan meninggalkan siapa kullun al-irsala kepada irsal. Tapi kadangkala disebutkan juga gitu. Wama, adapun sesuatu, kulna yang menyebutkan kami, min hada dari sini, maujudun itu banyak, itu ada, fil hadisi di dalam hadis, yang model begini ini sering dijumpai di dalam hadis. Mustafidun, populer juga, min fi'li thiqatil muhadditsina, termasuk dari laku para orang-orang terpercaya dari kalangan muhadditsin, wa immati ahlil ilmi, ay wa immati ahlil ilmi bil hadis atau bir riwayah. Wasanad guru, dan saya akan menyebutkan min riwayatihim, dari riwayat-riwayat mereka, alal jihati, dengan cara, allati, cara, jihah, dzakarna, yang menyebutkan kami. Maksudnya jihad seperti apa yang telah disebutkan itu. Kata Imam Muslim, saya akan menyebutkan ar-riwayah bidzikril wasitati indan nasyat wa adamihi, dan seterusnya. Jadi Imam Muslim akan contohkan beberapa riwayat di mana perawinya itu kadang memursalkan, kadang enggak gitu. Mut-mutan, nah kira-kira begitu. Menyebutkan kami adadan ay riwayatan muta'addidah, kepada sejumlah riwayat, yustadallu, yang bisa dijadikan dalil, biha apa adat, ala aktsara, dijadikan dalil atas yang lebih banyak, minha dari adat, insyaallah taala. Ini akan kami sebutkan, dan itu bisa jadi sampel bahwa normalnya yang lain juga sama bisa dijadikan argumentasi gitu. Famin dzalika, di antara hal itu, di antara al-jiha allati dzakar ar-riwayat, atau min dzalika, dari adat ya, minal adat alladhi yustadallu biha ala aktsara minha, anna ayyuba, bahwa sesungguhnya Ayyub as-Sakhtiyaniya, wa ibnul Mubaraki, wa Waqi'an, Waqi' ibnul Jarrah, wa ibn Numairin, wa jama'atan ghairahum, dan sekelompok orang selain Abu Ayyub, Ibnul Mubarak, dan Waqi' dan Ibnu Numair, rawau, meriwayatkan siapa mereka semua, an Hisham bin Urwata, dari Hisham bin Urwa, an abihi, dari abahnya, an Aisyah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidah Aisyah, qalat, berkata siapa Sayyidah Aisyah, kuntu, ada aku, utayyibu, memberikan parfum aku, iya, bukan memberikan parfum ya, lebih ke marfumin gitu loh, memakaikan parfum. Nah, memakaikan parfum aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, lihillihi, ketika tahallulnya Rasulullah, walihirmihi, dan ketika ihramnya Rasulullah, uh, biat ya bima, dengan paling wanginya parfum, ajidu, yang menjumpai aku, ajidu, yang menjumpai siapa aku, ay ajiduhu. Farawa, kemudian meriwayatkan hadhir riwayata, kepada riwayat ini, biainiha, dengan ainur riwayat, dengan tag yang sama, meriwayatkan al-Laitsu ibnu Sa'din, wa Dawudu al-Attaru, wa Humaydu bin al-Aswadi, wa Wuhaibu bin Khalidin, wa Abu Usamata, an Hishamin, dari Hisham. Qala, berkata Hisham, akhbaroni Utsmanu bin Urwata, an Urwata, an Aisyata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada berapa itu? Kalau yang tadi kan
di antaranya itu Ibnu Mubarak, Ayyub, Waqi bin Jarrah, Ibnu Numair dan orang lain meriwayatkan dari Hisham dari Urwah. Tetapi di sini teksnya sama, hadisnya sama, riwayatnya tidak langsung Hisham Urwah, enggak. Hisham bilang akhbaroni Utsman bin Urwah dari saudaranya. Jadi Hisham dengar dari saudaranya, baru an Urwata. Jadi ada yang enggak disebutkan, yaitu orang yang bernama Utsman bin Urwah. Warawa Hisham pun meriwayatkan Hisham an abihi dari bapaknya an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza i'takafa, apabila beriktikaf Rasulullah, yudni ilayya ra'sahu, mendekatkan Rasulullah ilayya kepadaku, ra'sahu kepada kepalanya Rasulullah. Ya, rumahnya Rasulullah kan dempet masjid itu, Masjid Nabawi. Fa urajjiluhu, kemudian menyisir aku kepada Rasulullah. Wa ana haidun, sedangkan adapun aku dalam kondisi haid. Ingat-ingat ini ya, rawinya Hisham dari abahnya. Farawa, kemudian meriwayatkan kepada ar-riwayah bi ainiha bi ainir riwayah Malik bin Anasin, siapa Malik bin Anas, aniz Zuhri an Urwata an Amrata an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi dari Hisham, Urwah, langsung Sayyidah Aisyah. Nah, di sini yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas itu nggak langsung. Jadi dari siapa namanya? Dari Urwah itu nggak langsung kepada Sayyidah Aisyah. Tetapi masih ada orang lain yang bernama Amrah. Amrah itu yang tidak disebutkan oleh perawi sebelumnya. Warawad, dan meriwayatkan Az-Zuhri, siapa Imam Zuhri, wa Salihu bin Abi Hassana an Abi Salamata an Aisyata, apa yang diriwayatkan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Nabi, yuqabbilu, Nabi itu yuqabbilu wa huwa shaimun. Yang begini-begini ini diceritakan oleh Sayyidah Aisyah ya. Dalam riwayat lain itu yuqabbilu ba'dhu nisaihi, pakai kayak begitu, tapi bukan soal konteks puasa. Nah, kalau model yuqabbilu ba'dhu nisaihi dan yang menceritakan Sayyidah Aisyah, itu berarti sesungguhnya Sayyidah Aisyah sendiri yang mengalaminya, yang dicium oleh Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun, Nabi itu mencium Sayyidah Aisyah dalam keadaan berpuasa. Nah, mencium di sini enggak perlu dijelaskan itu. Enggak perlu, mahallus syahidnya rawinya ya. Faqala Yahya ibnu Abi Katsir, berkata siapa Yahya ibnu Katsir, fi hadzal khabari, di dalam hadis ini, fil kublati, tentang mencium dalam keadaan puasa itu, Yahya berkata, akhbaroni Abu Salamah ibnu Abdurrahman, memberitahu nih kepadaku siapa Abu Salamah, memberitahu anna Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz, akhbara, memberitahu siapa Umar bin Abdul Aziz, kepada Abu Salamah, memberitahu anna Urwata, sesungguhnya Urwah, akhbara, memberitahu siapa Urwah, kepada Umar bin Abdul Aziz, anna Aisyah, memberitahu kepada sesungguhnya Sayyidah Aisyah, akhbarat, memberitahu siapa Sayyidah Aisyah kepada Urwah, memberitahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa shaimun, bahwa Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium Sayyidah Aisyah dalam keadaan berpuasa. Ada berapa sanad yang putus itu tadi? Dari Abu Salamah ini, dari Abu Hassan, dari Abi Salamah, dari Sayyidah Aisyah. Nah, yang di bawah Abu Salamah itu masih panjang. Akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman. Abu Salamah dengar dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dengarnya dari Urwah. Urwah baru dengar dari Sayyidah Aisyah. Kan jauh sekali itu, potongnya itu jauh sekali. Warawa Ibnu Uyainata wa ghairuhu an Amr bin Dinarin an Jabirin qala at'amana, memberi makan kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luhumal khayli, kepada daging-dagingnya kuda, wa nahana, dan melarang Rasulullah kepada kami an luhumil humuri, dari daging-daging keledai. Farawahu, meriwayatkan kepada hadis siapa Hammad bin Zaidin an Amrin an Muhammad bin Adiyin an Jabirin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa yang dipotong? Dari Amr ya, Amr bin Dinar, Jabir. Nah, di tengah-tengah antara Amr bin Dinar dan Jabir itu ada Muhammad bin Ali. Wa hadannahu, adapun yang semisal ini, fir riwayati, di dalam beberapa riwayat, kathirun, itu banyak, yang sejenis ini banyak. Yakturu, yang banyak,
ta'daduhu apa menghitung-hitung hadzal nahwu. Wa fima dan ialah pada apa-apa dzakarna yang menyebutkan kami minha dari ar-riwayat kifayatun adapun kecukupan lidawil fahmi bagi orang yang punya pemahaman, bagi orang yang mau mikir. Jadi apa yang disebutkan beberapa contoh ini sudah bisa menjadi sampel dari sekian banyak kebiasaan para al-muhaddithin dan a'immatu ahlil ilmi bi ar-riwayat. Jadi sampel bahwa beliau itu memang biasa melakukan hal yang seperti itu. Nah, fa idza kanatil illatu maka jika ada apa alasan indaman bagi orang wasofna yang mensifati kami, menceritakan kami kaulahu kepada perkataannya man min qabli sebelumnya yang disebut mukhtari itu ba'du muntahilil hadis itu mukhtari fi fasadil hadits di dalam rusaknya hadis wa tauhinihi dan melemahkan hadis. Kalau alasannya alasan dia itu ini idza lam yu'lam fa idza kanatil illatu indaman wasafna min qablu fi fasadina idza lam yu'lam apabila tidak diketahui anna rawi apa sesungguhnya rawi qad sami'a sungguh mendengar rawi mimman dari orang rawa yang meriwayatkan rawi anhu dari man syai'an kepada sesuatu. Apa ilatnya? Imkanal irsali adalah memungkinkannya irsal. Kenapa kok ditolak? Karena ada kemungkinan irsal. Bukan ditolak sih sesungguhnya. Kenapa kok menambah persyaratan untuk menerima hadis mu'an'an? Yaitu kalau misalnya alasannya karena kemungkinan irsal, lazima maka wajib kepada siapa? Kepada man wasofna qaulahu min qablu, mukhtari itu tadi ya. Wajib tarkul ihtijaji apa tidak berhujjah fikiyah di qaulihi di dalam maksud perkataannya mukhtari biriwayatiman dengan riwayatnya orang yu'lamu yang diketahui annahu apa sesungguhnya man qad sami'a sungguh mendengar siapa man mendengar miman dari orang rawa yang meriwayatkan siapa man anhu dari man yang kedua illa fi nafsil khobari kecuali pada khobar alladzi khobar fihi yang ialah di dalam ladzi dzikrus sama'i adapun penyebutan sama. Ya begini, yang disebut mukhtari oleh Imam Muslim ini kan memberikan persyaratan tambahan untuk berhujjah dengan hadis an'anah, dengan hadis mu'an'an itu. Apa persyaratannya? Dan ada banyak sekali kan persyaratannya. Ya nggak banyak lah. Yang paling penting itu ada dokumentasi, kira-kira verifikasi data gitu, bahwa ini pernah beneran nyantri ke ini. Nah, kalau sudah dijumpai ada data yang mengatakan dia pernah bertemu dengan gurunya, mendengarkan langsung dari gurunya, li adna syai'in, walaupun datanya itu data yang minimalis, maka bukan hanya hadis itu yang diterima, tetapi hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh orang itu. Nah, ini mukhtariknya ngomongnya kayak begitu. Nah, seharusnya kalau mau konsisten dengan argumentasinya, kan dia bilang tadi alasannya mungkin ada irsal, makanya harus dikasih persyaratan tambahan. Seharusnya kalau alasannya adalah memungkinkan adanya irsal dari seorang rawi, yang boleh diterima kalau ada data yang menyatakan secara tegas bahwa dia mendengar dari gurunya, yang diterima ya hadis itu saja, bukan hadis-hadisnya dia yang lain. Hanya hadis satu saja yang diterima. Nah, sementara orang yang disebut mukhtari oleh Imam Muslim ini nggak konsisten. Alasannya irsal, tetapi kalau ada data dia pernah berguru, maka semua hadisnya itu disebutkan. Itu nggak konsisten kata Imam Muslim ya. 5 karena sesuatu bayanna yang menjelaskan kami min qablu sebelumnya nila immatil ladzina naqalul akhbara dari para imam yang meriwayatkan hadis annahum ay ala annahum bayanna menjelaskan kami annahum kepada sesungguhnya mereka a'immah kanat ada lahum ialah bagi mereka a'immah taratun apa kebiasaan yursiluna yang memursalkan mereka fiha di dalam tarah atau keadaan-keadaan memursalkan al-haditha kepada hadis irsalan dengan benar-benar mursal walail kuruna dan tak menyebutkan mereka man kepada orang sami'u yang mendengar siapa a'immah minhu dari iman wataratun dan dia juga punya kondisi yang syatuna yang
semangat mereka fiha di dalam ta'aruf, fayusniduna kemudian menyandarkan mereka al-khabar kepada khabar, ala hayatima sesuai kondisi sesuatu, sami'u yang mendengar mereka. Maksudnya semua gurunya disebutkan tanpa ada yang diputus. Fayukhbiruna maka kebiasaan para a'immah itu menginformasikan, menyampaikan khobar mereka bin nuzuli dengan turun fihi di dalam khobar, in nazalu jika turun mereka, maksudnya turun itu yang kayak tadi, yang asalnya Hisham mendengarkan dari Urwah, dia mendengarkan dari orang lain. Kalau Su'ud itu ya langsung mendengarkan dari Urwah abahnya. Wa bis su'udi naik, in itu jika naik mereka, kama syarahna dzalika anhum. Wa ma'alimna dan kami tidak tahu, anna ahadan tak tahu ahadan kepada seorang pun mina immati salafi dari para imam para pendahulu, mimman dari orang yastamilu yang menggunakan man al-akhbara kepada hadis-hadis, wa yatafaqqadu dan meneliti siapa man sihatal asanidi kepada sahihnya sanad-sanad, wa saqamaha dan daifnya sanad-sanad asanid, mitla ayyuba seperti orang-orang seperti Ayyub as-Sakhtiyani wa ibni Aunin wa Malik ibni Anasin wa Syu'bata ibni al-Hajjaji wa Yahya ibni Sa'idin al-Qattani wa Abdurrahman ibni Mahdi wa man ba'dahum dan orang-orang yang berada di generasi setelah mereka min ahlil hadis. Kami tidak melihat seorang pun dari mereka fattasyu meneliti mereka an maudhi'is sama'i tentang data yang menyatakan bahwa seorang murid pernah mendengar langsung dari gurunya fil asanidi di dalam sanad-sanad. Yang saya tahu kata Imam Muslim, para imam atau para imam di dalam ilmu hadis itu tidak pernah padahal mereka gini, para imam atau para ahli hadis itu tidak pernah meneliti soal apakah seorang murid benar-benar mendengar dari gurunya. Padahal mereka biasa meneliti apakah sanadnya ini sahih atau enggak. Kama sebagaimana idda'a mengklaimhu kepada mas siapa alladhi orang wasafna yang mensifati kami kaulahu kepada berkatanya man min qablu sebelumnya. Wa innama hanya saja karena ada tafakkuduman penelitiannya orang tafakkoda yang meneliti siapa man minhum dari a'immah, ada apa tafakutnya sama arwatil hadithi adalah mendengarkannya rawi-rawi hadis miman dari orang rawa yang meriwayatkan siapa arwat, ini seharusnya rawau, meriwayatkan kata Imam Nawawi rawau, ini la'alla suwab rawau anhum dari man. Kana tafakkudu man tafakkoda minhum sama arwatil hadis mimman rawa anhum, idza kana rawi jika ada siapa rawi mimman urifa bitadlis adalah ketika rawinya termasuk orang urifa yang diketahui siapa man bitadlisi dengan tadlis. Pertemuan keberapa itu saya juga jelaskan soal tadlis itu ya. Fil hadisi di dalam hadis wa syuhiro dan dimasyhurkan siapa man bihi dengan tadlis. Normalnya para peneliti hadis dari kalangan imam itu tidak pernah mencari data, meneliti data bahwa seorang murid benar-benar mendengar dari gurunya. Kalaupun meneliti, maka yang diteliti adalah rawi yang punya kebiasaan melakukan tadlis di dalam hadis, di dalam matan juga ya, kan tadlis itu ada di matan juga ada di sanad juga ya. Fahina idin maka ketika itu ya bahatuna, maka dalam kondisi itu hina idka na arrawi mimman urifa bitadlisi fil hadith wa syuhira bihi, ya bahatuna membahas para imam an samaihi dari mendengarnya arrawi fi riwayatihi di dalam riwayatnya rawi, wa yatafaqqaduna dan meneliti mereka dalika kepada itu sama minhu dari arrawi kaitan zaha agar supaya jauh anhum dari mereka illatu tadlisi apa illat tadlis. Faman ibtagha barang siapa yang bermaksud dzalika kepada hal itu, kepada tafakkudus sama irwatil hadith. Kalau orang yang bermaksud min ghairi mudallis tanpa mudallis alal wajhi alladhi za'ama sesuai dengan pendapat alladhi wajah za'ama yang menduga man siapa orang hakaina yang menceritakan kami kaulahu kepada berkatanya man fama sami'na dzalika an ahadin mimman samaina, maka tidak pernah mendengar kami dzalika kepada hal itu an ahadin dari seorang pun mimman dari orang samaina yang telah kami sebutkan walam nusammi dan tak menyebutkan kami minal la'immati dari para
imam. Tetapi kalau alasan lain, selain alasan rawinya biasa melakukan tadlis, kayak yang dikatakan oleh Mukhtari'ul Qaul itu, kayaknya saya tidak pernah dengar itu dari para imam hadis, baik para imam yang sudah saya sebutkan atau yang tak pernah saya sebutkan. Itu kata Imam Muslim. Famin dzalika anna Abdullah ibn Yazid al-Ansariyah wa qad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di antara uh, hadis yang model begini, uh, uh, se, 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 se. Ain. Anna Abdullah ibn Yazid al-Ansari, sesungguhnya Abdullah ibn Yazid al-Ansari, wa qadra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia sungguh melihat kepada Rasulullah, bertemu. Qadrawa, sungguh meriwayatkan siapa Abdullah bin Yazid, an Hudzaifah, dari Hudzaifah, an Abi Mas'udin al-Ansari, an kulli wahidin, dari masing-masing, minhuma, dari keduanya Hudzaifah dan Abi Mas'ud, meriwayatkan siapa Abdullah hadisan kepada hadis, yusnidu, yang mendengar, menyandarkan siapa Abdullah ibn Yazid al-Ansari kepada hadis, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa, dan tidak ada fi riwayatihi, di dalam riwayatnya Abdullah bin Yazid, dzikrus sama'i, apa menyebutkan mendengar, minhuma, dari keduanya. Itu berarti famin dzalika minal, apa ya, min jumlatil ahadits, termasuk para min dzalika, termasuk hadis yang rawinya memursalkan, ya. Min jumlatil ahadits allati, gimana ya? Ya min jumlati al ahadits al mursalah, gitulah kira-kira, ya. Abdullah bin Yazid al-Ansari ini memang melihat Nabi gitu. Tapi dia meriwayatkan hadis dari Hudzaifah al-Yamani dan Abi Mas'ud al-Ansari. Sama-sama meriwayatkan hadis keduanya. Masing-masing hadis lain maksudnya dari dua orang itu. Tetapi hadis itu langsung disandarkan kepada Nabi. Abdullah bin Yazid al-Ansari ini tidak menyebutkan bahwa dia mendengar hadis itu dari Hudzaifah atau mendengar dari Abi Mas'ud al-Ansari. Walaysa fi riwayatihi anhuma dzikru sama, wala hafidna, dan tak menghafal kami, fi syai'in minar riwayati, anna Abdullah bin Yazid, sesungguhnya Abdullah bin Yazid, syafaha Hudzaifah wa Aba Mas'udin, dan kami tidak pernah, kata Imam Muslim, menemukan riwayat, menjumpai riwayat yang menyatakan bahwa Abdullah bin Yazid syafaha, musafaha, langsung bertemu langsung dan bertutur langsung kepada Hudzaifah dan Abu Mas'ud, bihaditsin, dengan hadis, qattu, sama sekali. Wala wajadna, dan tak menjumpai kami, dzikra ru'yatihi, kepada penyebutan melihatnya Abdullah bin Yazid al-Ansari, iyahuma, kepada Hudzaifah dan Abu Mas'ud, fi riwayatin, pada riwayat, bi ainiha, ai bi ainir riwayat. Cukup dulu ya. Walam nasma an ahadin min ahli ilmi mimman wadah. Ini terputus sesungguhnya, tapi enggak apa-apa ya. Walam nasma an ahadin min ahli ilmi mimman wadah, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.